Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Jumpa lagi dalam materi seri pembelajaran matematika. Kali ini kita bahas tentang matematika wajib. Materinya adalah pertidaksamaan kuadrat. Ya. Tapi sebelum kita ngomong masalah pertidaksamaan kuadrat, Anda harus tahu dulu sebagai bahan dasar untuk menguasai pertidaksamaan kuadrat adalah persamaan kuadrat dengan bentuk umum adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dikatakan persamaan kuadrat karena di sini mempunyai bentuk kuadrat. Dengan demikian nanti hasilnya itu akan menjadi dua bentuk, yaitu yang kita sebut sebagai bentuk x1 dan x2, atau kita katakan ada faktor ya. Jika ada syarat diskriminannya itu lebih besar atau sama dengan 0 ya. Untuk yang diskriminan lebih besar sama dengan 0 kita ajukan terlebih dulu. Kita akan bahas tentang diskriminannya yang lebih besar atau sama dengan 0. Contoh sederhana, ada dua contoh seperti ini. X kuadrat dimin 6x ditambah 8 sama dengan 0. Bagaimana nilai hasilnya atau input barisnya? Yang pertama yang harus kita pikirkan adalah seperti ini. Lihat angka belakang dan angka depan ya. Atau kita katakan angka yang berupa konstanta dan angka yang ada di variabel di depan variabel x kuadrat. Kita kalikan. Setelah kita kalikan, hasilnya kita taruh seperti sini. Kalau di soal ini hasilnya ada 8 ya. Dan kita lihat angka yang di depan variabel x di soal itu adalah min 6. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah sederhana, membuat sebuah perkalian dua angka yang dikalikan itu sama dengan 8 ya, dikalikan sama dengan 8, dan nanti pada saat kita tambahkan, karena ditambah hasilnya adalah min 6. Berapa nilainya? Yang dikalikan itu sama dengan 8, yang ditambahkan min 6. Kita dapatkan angka minus 2 dan minus 4. Minus 2 dan minus 4 itu merupakan hasil faktornya. Minus 2 kita tulis dan minus 4. Bagaimana himpunan penyelesaiannya? Ini baru hasil faktornya, x min 2 dan x min 4. Himpunan penyelesaiannya adalah kayak ini, bahwa semua yang ada dalam kurung ini mempunyai nilai sama dengan 0, dan demikian juga dalam kurung 2 mempunyai nilai sama dengan 0. Jadi hasil x sama dengan 2 dan x sama dengan 4 ini merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan di atas. Atau mungkin contoh lain yang variabel depannya, variabel koefisien variabel x kuadratnya itu bukan 1. Bagaimana cara mengerjakannya? Saya contohkan di sini. Oke, saya contohkan di sini. Oke. Contoh adalah ini. 2x kuadrat minus 3x minus 2 ya, sama dengan 0. Apa yang dilakukan? Tetap yang kita lakukan adalah lihat konstanta dan lihat koefisien dari variabel kuadrat. Kita kalikan terlebih dahulu. Hasilnya adalah minus 4 ya. Hasilnya adalah minus 4. Oke. Terus tengah kita dapatkan nilai minus 3. Diartikan berapa sih perkalian yang hasilnya minus 4? Oke. Perkalian yang hasilnya minus 4
dan ditambahkan sama dengan minus 3. Kita dapatkan nilai adalah minus 4 ditambah 1. Oke. Berarti ini loh faktornya. Ya, jadi faktornya adalah X minus 4 dan X positif 1. Berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi di sini 1 tidak perlu, nggak ada, langsung aja penyelesaian boleh. Tetapi pada saat ini mempunyai nilai bukan 1, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membagi ya, dengan koefisien di variabel X kuadrat dua-duanya. Setelah itu sama dengan 0 dan sama dengan 0. Oke, dari penyelesaian kita dapatkan X sama dengan ya 4/2, atau kita jadikan angka 2, sedangkan yang kedua adalah X sama dengan minus setengah. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2, minus setengah. Ya, dasar ini nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Saya ambil contoh, langsung saja contohnya. Contoh, saya kayak saat tadi aja, X kuadrat minus 6X positif 8. Nih, lebih besar sama dengan 0. Tadi udah kita dapatkan. Apa yang kita lakukan dulu? Yang kita lakukan dulu adalah tahap pertama. Ya, tahap pertama lah nih. Ya, saya bisa biar kita mudah, kita tahap-tahapin aja. Mengidentifikasi permintaan soal. Dari mana identifikasinya? Dari bangun, dari pola yang ada di belakang. Lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 0. Di sini permintaannya adalah ingin berbentuk positif. Ya. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Seperti tadi, X minus 2 dan X minus 4. Maka kita dapatkan X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 4. Setelah itu apa yang kita lakukan lagi? Yang kita lakukan lagi adalah membuat garis bilangan. Nah, garis bilangan. Ini garis bilangan 1. Oke, seperti itu aja garis bilangan. 4 saya masukkan sini, 2 saya masukkan sini. Ya. Setelah itu apa? Setelah itu adalah membuat titik uji. Apa titik ujinya? Ya, berarti kalau seperti ini ada 3 ruang, yaitu ruang lebih kecil daripada 2, ruang di antara 2 dan 4, dan ruang lebih besar daripada 4. Oke. Ruang-ruang ini kita akan kasih nama atau kasih bentuk. Apakah ruang ini masuk ke himpunan penyelesaian soal atau tidak, dengan cara memasukkan ke, boleh ke sini atau boleh ke sini. Nanti kalau hasilnya positif, kasih ke positif. Kalau hasilnya negatif, kasih ke negatif. Atau langsung aja. Di sini saya ambil titik uji, contohnya adalah 0. Pada saat memasukkan 0, kita dapatkan 0 dikurang 2, 0 dikurang 4. Hasilnya lah minus 2, minus 4. Apa artinya ini? Dikali. Maka hasilnya lah positif 8. Yang kita ambil bukan 8-nya, tapi tandanya positif. Ya. Dilanjutkan yang sini. Ini kita anggap nilai 3. Ya. 3 di minus 2. Oke. 3 di minus 2. Sampai itu 3 di minus 4. Hasilnya adalah 1 minus 1 atau sama dengan minus 1. Yang kita ambil adalah tandanya saja, ini minus. Selanjutnya pada saat dimasukkan sini, pasti hasilnya adalah positif. Karena tadi permintaannya positif,
dan positif itu ada di ruang sebelah sini dan ruang sebelah sini, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ini. Karena terpisah, kita kasih kata atau. Lihat, anggap di sini adalah nilai X dan di sini adalah nilai X karena jauh. Oke, kita kasih nilai X di sini. Kita kasih angka 2, kita kasih angka 4, kita kasih angka X. Ya. Dalam pembelajaran matematika di SD, tentunya kita sudah tahu bahwa seumpamanya 2 dengan 3 itu lebih besar 3. Biasanya 3 itu dimakan. Demikian juga seperti ini. 2 dengan 3 lebih besar 3. Kenapa? Karena 3 itu letaknya di sebelah kanan. Demikian juga dengan soal ini. Karena X dengan 2 itu sebelah kanan 2, maka yang kita makan adalah 2. Sedangkan ini yang poin ini bisa dengan atau 4 dengan X yang lebih kanan X, maka kita makan X. Hati-hati, itu belum selesai. Nah, kembali ke sini. Karena permintaannya itulah sama dengan, maka ini juga harus sama dengan, juga harus sama dengan. Biasanya dalam garis bilangan ditandai dengan penuh. Ini loh himpunan penyelesaiannya. Ya, tak lanjutkan satu soal lagi tentang himpunan penyelesaian yang berbentuk koefisien di depan X kuadrat itu bernilai. Ya, kita bisa terlebih dahulu contoh yang tadi aja. Ini 2X kuadrat dimin 3X dimin 4. Oke, kalau tadi ini kita coba yang ini aja. Ya. Oke. Dari soal ini tadi yang pertama adalah apa yang dimaui. Seperti ini berarti yang dimaui adalah negatif. Ya, poin pertama sudah dapat, poin kedua tinggal memfaktorisasinya. Memfaktorisasikan. Maaf, ini salah soal tadi. Kita pilih dulu. 2 ya. Tadi 2. Oke. Ini X ini tadi adalah 4 dan ini adalah 1. Terus kita bagi dengan 2, kita bagi dengan 2 mengacu pada koefisien pada variabel X kuadrat. Hasilnya adalah ini adalah X 2 dan ini adalah X minus setengah. Setelah itu tetap seperti tadi, bikin garis bilangan. Ini adalah oke, karena ini 1 berarti kosong, sama dengan ini minus setengah dan ini adalah 2. Oke, ada 3 ruang di sini. 1 2 3. Kita akan coba kita masukkan 0 lah. Cepat. Berarti ini adalah 0. Ya, ini berarti 0 dimin 4/2. Terus apa itu? 0 ditambah setengah. Berarti minus 2 positif setengah sama dengan positif minus 1. Berarti ini bertanda minus. Lebih mudahnya berarti nanti tandanya positif dan ini adalah positif. Anda periksa sendiri, bisa sendiri. Setelah itu apa yang dilakukan? Karena permintaannya adalah negatif dan negatif di sini, berarti kasih aja di sini adalah X. Kasih ini min setengah, ini adalah 2. Karena tidak terpisah, kita gabungkan. Tinggal ini X dengan setengah, dan setengah itu lebih besar X, berarti kita caplok, kita makan. Dan X dengan 2 lebih kanan 2, berarti kita makan. Maka seperti ini adalah himpunan
penyelesaiannya. Ya. Satu lagi, jika semuanya soalnya berbentuk agak beda. Contoh agak bedanya seperti ini. Ya, salah satu. Oke. Contoh nih, minus 2x kuadrat. Oke. Ditambah 3x ditambah 2 ini. Oke. Ini lebih kecil sama dengan 0. Oke. Apa yang kita lakukan? Jika Anda mempunyai bentuk yang di depannya adalah tanda negatif, untuk mempermudah cukup Anda mengalihkan semua dengan negatif. Tapi harus ingat, saya kalikan dulu. Ini akan menjadi 2x kuadrat dimin 3x dimin 2. Pada saat ini kita kalikan dengan negatif, maka tandanya juga berubah. Nah, ini loh, jika Anda kedapatan soal seperti ini. Untuk penyelesaiannya sama dengan tadi ya. Ini hasilnya adalah, tapi hati-hati, ini berbeda ya. Lalu kita rasakan aja. Ini adalah x sama dengan, ya maaf, x minus 4 dan x ditambah 1. Kita bagi 2 semua, maka dapatnya x sama dengan 2 dan x sama dengan minus setengah. Oke. 0 minus setengah 2. Ini tadi adalah tandanya negatif, ini tadi tandanya positif, ini tadi tandanya juga positif. Ada yang dipakai bukan ini, tapi yang dipakai ini permintaannya lah positif. Jadi apa? Ya. Jadi ini kita kasih sini x, kita kasih di sini x yang mempermudah, x minus setengah karena terpisahkan kata atau 2x lebih kanan kita makan, lebih kanan kita makan. Ini loh hasil penyelesaiannya. Oke. Mungkin satu bentuk lagi yang agak berbeda contoh, tapi sebenarnya sama-sama aja yang seperti ini. Ini adalah x kuadrat, oke, minus contoh 3/2, oke. Ini terus x, oke, 1. Ya. Apa yang dilakukan? Tetap poin pertama adalah kita melihat apakah permintaannya positif atau negatif. Dengan cara apa? Pindah ruas tentunya. 1 ini kita masukkan seperti ini. Jadi hasilnya lah x kuadrat min 3/2x minus 1. Oke. Kelihatan di sini. Permintaannya adalah positif. Loh, ini ada 3/2. Gimana pemecahannya? Pemecahannya adalah supaya untuk mempermudah Anda mengerjakan, kalikan dengan 2 semua. Kalikan dengan 2 semua. Pada saat saya kalikan dengan 2 semua, maka terbentuk 2x kuadrat dimin 3x dimin 2 lebih besar daripada 0. Nah, tadi udah dikerjakan. Oke, artinya apa? Yang pertama, pastilah konsepnya cari tahu dulu permintaannya positif atau negatif. Yang kedua, jika berbentuk pecahan, kalikan. Ya. Tapi kalau tidak ada bentuk, bukan pecahan, ya seperti tadi. Kalau udah seperti ini, tinggal faktorisasi. Ya.
Setelah itu bikin titik uji penyelesaian. Cukup untuk materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Untuk soal ada di materi di bawah.